keputusan untuk pemecatan ini benar-benar dadakan, maksudnya buru-buru. Halo Spotters. Halo. Selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru ya teman-teman di 2025. Seperti hal yang mengejutkan awal tahun ini. Iya, itu kado apa tuh, kado ulang tahun? Gebrakan dari PSSI. PSSI. Makanya kita harus bahas di podcast ini, di Ngalor Ngidul Podcast. Gebrakan PSSI di awal tahun ini adalah PHK-nya Sinteyong. No, God, please, no! Waduh, Sinteyong awal tahun ini kena serius? PHK. Iya. Dan gosipnya di Fabrizio Romano. Fabrizio Romano. Sudah disiapkan penggantinya, yaitu Patrick Kluivert dengan kontrak 2 tahun dan targetnya adalah harus tembus World Cup. Nah, mantap. Silakan Mas David tanggapannya. Kalau saya itu benar-benar itu kado ulang tahun atau apa, kado tahun baru atau gimana itu ya? Maksudnya tiba-tiba gitu, ini kita baru seminggu masuk Piala Dunia lagi. Baru masuk tahun baru seminggu udah dapat kayak gitu. Buat saya cukup mengejutkan sih. Maksudnya ini kan dia datang dari masa-masa dimana kita nggak ngerti apa-apa, bola masih passing aja, masalah passing bola aja masih nggak beres gitu loh. Tapi sampai sekarang dibangun sama dia udah benar-benar bagus gitu, dari segi passing, dari segi permainannya juga udah cantik gitu, udah bagus gitu. Ya kaget aja, mengejutkan aja gitu. Dan kenapa ya milihnya Patrick Kluivert ya? Maksudnya Patrick Kluivert itu sebenarnya mungkin kalau legenda oke lah, dia legenda gitu loh. Cuma dilihat dari track recordnya itu kurang gitu. Kalau dari Mas Anggi gimana? Ya sama ya. I don't know what happened sama PSSI. Kita nggak tahu kenapa, apa gebrakan PSSI, kenapa harus dadakan gitu. Iya, ini cukup mengejutkan dunia sepak bola Indonesia lah. Kita kan cukup terpuruk awalnya kan. Iya. Indonesia dengan sekarang PSSI melakukan PHK ke Sinteyong. Ya, kalau dibilang katanya kan nggak ada, yang gue baca adalah nggak ada komunikasi, nggak ada kerjasama, tapi katanya gara-gara lawan Cina. Nah itu. Ya sekarang kalau menurut gue, kalau dari Sinteyong targetnya udah nyampe, bisa World Cup sampai kualifikasi babak ketiga. Ya. Kenapa harus dipecat gitu? Maksudnya what happened gitu sama PSSI gitu? Maksudnya Sinteyong tuh melakukan formula apapun demi Indonesia. Sampai sekarang semua orang mau nonton di Indonesia ya karena siapa? Karena Sinteyong. Gebrakannya Sinteyong. Gebrakannya Sinteyong kan semuanya semua di diaspora. Semua kalangan gitu pada datang semua. Iya. Gitu. Terus kalau perkara semuanya ada problem sama, katanya kan ada problem nih antara timnas sama pemain sama pelatih. Tapi waktu yang lawan Arab Saudi ya itu. Si Marceng walaupun golin kan tetap diomelin sama Sinteyong, kayak dibilang, "Lu mau ikutin taktik gua nggak? Kalau lu nggak mau ikutin taktik gua coret." Nah akhirnya Marceng tetap ikut main. Permasalahan di mana? Berarti kan yang jadi pertanyaan adalah ya kenapa harus dipecat gitu. Sedangkan target ya sebenarnya kalau dari gua sih targetnya sih udah tercapai gitu. Mumpuni. Ya apapun lah itu, tapi kebijakan PSSI seperti itu dan administrasinya katanya segera diselesaikan sama PSSI. Nah, itu. Terus kalau tanggapannya dengan kalau gua gini, kan tadi kan udah bilang kan STY itu memang dari awal kita nggak bisa passing sampai sekarang kita bisa passing nih. Itu udah enak tuh, maksudnya udah flow-nya udah dapet. Cuma kemarin itu Pak Ketum kita ya kan, di preskon itu kayak ngomongin dinamika komunikasi atau apa segala macam gitu lah. Sebenarnya kalau yang gue lihat itu sebenarnya salah-salahnya STY juga ada. Iya pastilah, namanya pelatih pasti ada salahnya lah. Kalau bicara dinamika komunikasi itu sebut saja pemainnya kayak Elkan Bagot. Itu kan Elkan Bagot ya dia dipanggil kan waktu pas kualifikasi Olimpiade yang lawan Guinea. Itu kan dia dipanggil tapi nggak ada tuh. Nah ya pasti murka lah, STY pasti murka gitu. Nah setelah murka itu sampai sekarang tidak ada lagi kata Bagot.
dalam daftar pemain kan. Ya gitu. itu kan emang kalau menurut gue sih itu ketegasan itu sebenarnya ketegasan gitu. Cuma mungkin dari sisinya Pak Ketum itu melihat bahwa wah ini bahaya nih yang kayak gini nih. Komunikasinya bahaya nih yang kayak gini nih. Nah, terus kan tadi disebutin juga tuh mulai dari pertandingan lawan Cina. Kalau kemarin kalau kalian nonton press con-nya Pak Ete, itu kan dia mengatakan bahwa hitung-hitungan, kita udah hitung-hitungan nih. Jadi lawan ini harusnya menang, lawan ini harus seri atau apa gitu. Nah, mungkin ekspektasi ambisinya tinggi nih waktu lawan Cina. Makanya ketika waktu lawan Cina itu kan Cina kalahkan Indonesia. Iya, kita kalah. Dan kalau dilihat kan komposisi pemain waktu lawan Cina itu memang kalau kata STY ya nyoba-nyoba gitu. Maksudnya nggak yang benar-benar best 11-nya gitu. Mungkin dari situ. Cuma kan ada yang bertanya lagi karena Piala AFF kita nggak menang. Coba kalau menurut gue kalau Piala AFF adalah ya itu kan maksudnya pemain muda yang masih nyari jam terbang gitu loh. Ya makanya kenapa belum ketemu permainannya karena ya masih nyari jam terbang. Pemain-pemain ini masih nyatuin informasinya. STI juga masih nyocokin taktiknya gitu loh. Itu susahnya kalau kita istilahnya berorientednya ke ASEAN, AFF ya kan. Pasti begitu. Karena kan ada beberapa orang yang masih pengen kayak masa kita nggak juara AFF sih, masa kita nggak bisa juara atau apa gitu. Terutama kita kalahnya di babak grup. Nah itu kan jadi besar juga gitu. Cuma ya balik lagi. Kalau menurut gua keputusan untuk pemecatan ini benar-benar dadakan. Maksudnya buru-buru. Tapi kan PSSI katanya sudah memperhitungkan dari kapan tahu kan? Nah maksudnya setelah Cina. Memperhitungkannya itu jangan memperhitungkan pas dipecatnya ya. Kalau menurut gua ini pendapatnya gua ya. Kalau menurut gua kalau lu mau pecat STY, tunggu nanti Australia. Lawan Australia. Kalau tanggal 20 Maret ya. Kalau memang kita kalah atau kita nggak bisa menang dan kita udah nggak lolos nih, pas di situ baru dipecat. Iya, karena kan targetnya kan itu kan. Iya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gue bukannya meremehkan kapasitas Patrick Kluivert ya. Iya. Yang namanya membangun sebuah struktur permainan, struktur identitas permainan dalam sebuah tim itu agak sulit. Yang namanya 2,5 bulan untuk kayak gitu loh. Tapi katanya dia sudah mempersiapkan dengan 2,5 bulan itu. Ya, sedangkan mempersiapkan apanya nih? Mempersiapkan mentalnya atau mempersiapkan apanya? Karena ya balik lagi ini Belanda connection sih. Iya. Bisa bilang Belanda connection. Ya kita nggak tahu lah itu Belanda connection apa. Tapi kalau misalnya 2,5 bulan ya nggak tahu lah. Tapi kalau mungkin bentukannya dari Sinteyong bisa. Tapi kan kalau Sinteyong aja dari 2019 sampai 2000 sekarang kan. Iya, itu baru kebentuk timnasnya, maksudnya jadi baru kebentuk timnas yang benar-benar taktiknya benar-benar. Ya siapa sih sekarang orang nggak dari cowok ke cewek, dari tua ke muda semua pada suka nonton timnas Indonesia. Kalau dulu kan kayaknya dulu nggak pada males. Iya nggak sehetik kayak gini ya kan gitu lah pokoknya ya. Nah tadi kan ngomongin Belanda Connection nih terakhir ya. Ada kabar, ada info nih dari Marca. Itu kayak apa? Pemberitaan di Spanyol. Media Spanyol itu bilang bahwa ini kayaknya pelatih mantan pelatihnya MU nih. Si Van Gaal. Iya, Louis Van Gaal itu katanya mau jadi direktur olahraga. Iya, direktur taktik katanya. Direktur olahraga. Jadi ya mari kita menanti Belanda Connection-nya akan seperti apa gitu. Ya, sekarang kita ya cukup kecewa lah dengan keputusan ini gitu. Dari gue sih cukup kecewa dengan keputusan PSSI yang kenapa gitu tiba-tiba gitu. Iya. Makanya kan tadi gue bilang lebih baik nunggu abis Australia. Benar, karena targetnya kalau menurut gue ya kalau menyentuh target ya udah target sebenarnya. Iya, harusnya kan harus ngabisin kontrak sampai 2027 lah kalau gitu. Oke. Udah banyak. Udah nih kita. Cukup lah. Jadi PSSI udah cukup. Cukup sekian maksudnya pembahasan kita sekarang. Maksudnya kita ini di sini misalnya ingin yang terbaik untuk timnas Indonesia. Cuma karena memang secara mendadak STY di-cut begitu aja, jadi ya kita benar-benar sangat kecewa lah. Apapun itu keputusan PSSI, mungkin itu jalan yang terbaik buat sepak bola Indonesia. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam olahraga. Jaya.
Bye.